Beda ya. kemudian dan juga beberapa penjualan di pembudidaya. Kemudian untuk proses produksinya sendiri itu kami sudah untuk pabrik kami memang sudah tersertifikasi. Jadi kami menerapkan bagaimana proses sertifikasi itu antara bahan baku, kemudian proses produksi itu terpisah, kemudian hasil jadinya juga terpisah dengan melalui proses produksi pakan ikan mandiri SOP yang sudah kami kembangkan. Semua bahan baku tentunya Kebiasaan kita budidaya. lakukan penepungan dan penghalusan, kemudian kita lakukan penimbangan, campuran, pelleting, drying, flavoring, kemudian juga eh, pendinginan pakan ikan dan pengemasan. Dan ini adalah SOP yang kami terapkan di pabrik kami. Dan tentunya para pembudidaya juga diharapkan bisa mengikuti SOP yang ada. Nah, kemudian inovasinya kami membuat eh, probiotik sebagai bahan fermentasi daripada limbah sawit tersebut dari bahan-bahan herbal. Ada jahe, merah, kunyit, temulawak, gula merah, molase, susu, dedak, dan nenas. Kalau istilahnya ini mungkin seperti, kalau dilihat seperti jamu Bapak dan Ibu sekalian. Kalau kita belum fermentasi, biasanya itu bisa diminum. Nah, ini apalagi kalau kita makan apa kita fermentasi di bahan kemudian dikonsumsi oleh ikan, tentunya akan semakin sehat. Nah, ini sudah kita uji juga dan bakterinya berupa Lactobacillus. Nah, ini proses untuk pembuatannya. Proses pembuatan ini cukup mudah dan bisa ditiru oleh masyarakat pembudidaya. Kemudian inovasinya setelah bahan proses bahan dari probiotik itu jadi, itu kemudian kita karena bungkil sawit ini seratnya cukup tinggi, kemudian eh, kita ingin meningkatkan kadar nutrisi proteinnya, kita lakukan fermentasi. Itu perbandingannya 10 mili, kita beri nama Smart Biofish, artinya pintar. Jadi ini bisa mengubah proses bahan baku ini menjadi lebih baik. Jadi 10 mili itu 10 mili Smart Biofish itu ditambahkan 1 kilo. Jadi kita aduk rapat, kemudian pada bahan baku itu kita eh, simpan di dalam wadah tertutup. Nah, ini kemudian kita gunakan limbah sawit ini sebagai bahan baku. Nah, ini cukup bagus. Jadi berdasarkan eh, hasil, jadi kalau peningkatan proteinnya hampir 5%. Jadi dari biasanya limbah sawit ini sekitar 6 sampai 7%, ada 10%. Kalau kita fermentasi bisa sampai 13 sampai 15% peningkatannya. Nah, ini cukup bagus eh, untuk salah satu bahan baku karena harganya juga lumayan cukup murah dan mudah didapatkan. Nah, ini salah satu inovasi kami bagaimana bahan baku ini bisa dimanfaatkan sebaik mungkin oleh ikan. Dan ini hasil inovasinya, kalau kita masih menggunakan tepung kedelai, itu harga biaya produksinya hampir 8.600. Kemudian kalau kita menggunakan tepung bungkil sawit, itu harga produksinya 7.400. Kemudian kalau kita pakan komersial 10.500, bahkan kadang-kadang pakan komersial lebih daripada itu. Nah, kemudian ini kita lakukan uji. Kita kemarin menghitung 28% dan ini sudah kita lihat dari uji analisa proximatnya protein sekitar 29 sampai 30%. Itu pada saat Cukup signifikan untuk meningkatkan hasil daripada produksi pakan mandiri. Kemudian berdasarkan analisa kelayakan usahanya, kalau kita lihat menggunakan pakan mandiri, itu RC rasionya 1,39. Kemudian kalau kita pakan komersial, itu RC rasionya 1,14. Kemudian BEP-nya, kalau kita pakan mandiri itu ada keuntungan sekitar 7.000. Nah, kalau kita pakan komersial sekitar 4 ribuan. Nah, dari jumlah 6.000 ekor. Asumsinya kita dengan tingkat kelangsungan hidup 80%, dalam pemeliharaan selama 8 bulan ini cukup bagus untuk diusahakan sehingga para pembudidaya
sebagian pembudidaya juga sudah mencoba untuk membuat pakan ikan mandiri secara sendiri-sendiri untuk mengatasi pakan komersial. Kalau kita melihat dari kelayakan usaha yang sudah kami lakukan. Kemudian dampaknya tersedianya teknologi formulasi pakan mandiri yang berkualitas baik dengan bahan baku dengan harga terjangkau mendorong penggunaan bahan baku alternatif yang berbasis lokal, yaitu penggunaan bahan baku limbah sawit yang berpotensi untuk dibuat salah satu bahan pakan ikan. Yang ketiga, keberlanjutan usaha budidaya ikan patin dengan ketersediaan pakan harga terjangkau, memastikan pemanfaatan bantuan pemerintah atau CSR berupa mesin pakan ikan mandiri untuk tetap digunakan. Jadi ini salah satu tujuan kami bagaimana dampak daripada inovasi ini. Dan seperti saat ini kebetulan saya juga ada di Tanah Grogot, Kalimantan Timur untuk melakukan pendampingan pembinaan dan BIMTEK yang dilaksanakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi. Dan ini salah satu upaya kami bagaimana memastikan bantuan-bantuan mesin yang diberikan oleh pemerintah itu dapat berjalan dengan baik untuk mendorong usaha budidaya ikan. Kemudian kolaborasinya baik dengan dinas, kemudian dengan pendidikan, kemudian juga dengan para pembudidaya. Dan kita terbuka untuk semua uh, semua uh, kolaborasi ini untuk belajar magang di tempat kami dan mempelajari bagaimana proses-proses pembuatan pakan ikan mandiri yang berkualitas baik dengan harga terjangkau. Penutup dari kegiatan ini bahwa kita akan mendapatkan efisiensi biaya pakan ikan itu sebesar 30-40%. Kemudian meningkatkan pendapatan pembudidaya ikan itu sebesar 50-80% dalam pemeliharaan ikan patin satu siklus. Dan yang ketiga tentunya penyerapan tenaga kerja. Selain kita melakukan kegiatan budidaya ikan patin, dan juga ada tenaga kerja dalam pengolahan pembuatan pakan ikan. Kalau saya lihat di pembudidaya, pembuat pakan ikan itu 1 sampai 2 orang, kemudian juga ada pemelihara untuk ikannya. Nah, ini juga menyerap tenaga kerja. Kemudian pada komoditas ikan air tawar dengan harga jual di bawah 20.000 per kilo, kehadiran pakan mandiri dan yang harganya jauh lebih murah dibandingkan pakan komersial sangat mendukung keberlanjutan usaha budidaya. Dan ini kami terus dorong untuk melakukan kegiatan usaha-usaha budidaya dengan penggunaan pakan mandiri, tentunya dengan syarat uh, bahan baku yang berkualitas baik. Untuk meningkatkan usaha produksi budidaya pembesaran ikan patin video dalam rangka mendukung pangan biru, kami berinovasi dengan membuat pakan ikan mandiri dengan harga terjangkau yang berkualitas baik, menggunakan bahan baku yang murah dan mudah didapatkan. Salah satunya dari limbah sawit atau yang lebih dikenal adalah bungkil kelapa sawit. Ya, jadi selain bungkil kelapa sawit tadi juga ini ada terigu, kemudian ada dedak, kemudian ada tepung ikan. Semua bahan baku ini sebelum masuk dalam proses pencetakan itu kita lakukan penghalusan dulu di mesin penghalusan ini. Kemudian setelah lembut dan halus baru kita lakukan formulasi, kemudian baru kita lakukan penimbangan. Nah ini, kemudian baru kita masukkan beberapa bahan baku diantaranya vitamin, molase, kemudian juga ada smart biofish tadi tetap kita masukkan di dalam proses pencetakan. Nah, setelah bahan baku itu tercampur, kemudian kita lakukan pengelompokan bahan baku ini sehingga nanti di dalam proses pencetakannya ini lebih bagus, sehingga di dalam pengadukan di mixer ini nanti dia akan lebih homogen. Nah, selanjutnya kita lakukan pencetakan di mesin extruder kita.
Saya Rido. Jadi Partin ini memang kegiatan utama di sini. Kami menggunakan ini pakan yang diproduksi oleh BBAT Mandi Angin. Selama menggunakan ini kualitasnya lumayan bagus. Kita bisa mendapatkan FCR di 1,6. Seandainya meleset pun paling 1,7. Dengan konversi biaya itu memang sangat menghemat biaya kita. Jadi dampaknya profit untuk petani itu meningkat dan bagus dibandingkan dengan pakan-pakan yang sebelumnya pernah kita gunakan. Dan pakan mandiri yang diproduksi oleh BBAT Mandiang ini, yang saya rasakan sih sangat banyak manfaatnya untuk anggaran kita semakin hemat, keuntungan meningkat, dan karena keuntungan meningkat ini, semangat kita untuk terus membudidaya dan berkembang di sektor budidaya ini semakin meningkat. Tapi sekarang kita juga membuat pakan mandiri setelah mengetahui formulasi yang disampaikan oleh Pak Rifai dari BPAT Mandi Angin, dan ini lebih menghemat kembali untuk sektor pembuatan pakan karena memang pakan ini lebih dari 70% dalam biaya produksi budidaya perikanan. Kalau produksi pakan satu hari 1 ton 3 pikul sampai 1 ton 500 kilo. Manfaatnya yaitu dengan pakan mandiri ini saya menghemat biaya produksi. Dari hasil pemeliharaan ini didapatkan 1 kilogram ikan patin hanya diperlukan 1,6 kilogram pakan mandiri sehingga sangat menguntungkan. Terima kasih pada Pak Ahmad Rifai dari BPBAT Mandi Angin atas pembinaan terhadap kami selaku pembudidaya pengguna pakan mandiri. Dengan penggunaan pakan mandiri diberikan setiap hari membuat saya lebih percaya diri. Saya Samsul Barawi selaku PLT Kepala Balai Perikanan Budidaya Air Tawar Mandi Angin dengan ini menyampaikan dukungan penuh terhadap Saudara Ahmad Rifai sebagai calon penerima Satya Lencana Wirakarya untuk tahun 2025. Saudara Ahmad Rifai telah memberikan kontribusi yang luar biasa terhadap pengembangan inovasi pakan mandiri berbasis limbah sawit. Inovasi pakan mandiri ini tidak hanya menjadi solusi atas tingginya biaya produksi pada sektor perikanan budidaya, tetapi juga mendukung pengelolaan limbah secara berkelanjutan serta meningkatkan kemandirian pembudidaya lokal. Atas dedikasi, kerja nyata, dan dampak yang ditimbulkan, saya menilai Bapak Ahmad Rifai sangat layak untuk mendapatkan penghargaan Satya Lencana Wirakarya. Keberadaan pakan mandiri ini tentunya sangat bermanfaat. Bahan baku dan formulasinya itu dapat ditiru dan dibuat oleh sobat pembudidaya. Kemudian pendapatan para pembudidaya itu akan meningkat, keuntungannya berlipat, dan terus semangat. Demikian Bapak dan Ibu sekalian yang saya sampaikan untuk presentasi pada webinar pada hari ini, dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Kepala Balai Pak Samsul Barawi yang sudah mendukung saya. Kemudian juga di sini hadir tadi Ibu mantan Kepala Balai kami, Bu Palawati, yang sudah sekarang berada di Lampung. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Rifai sebagai narasumber kita yang telah dengan begitu bagus dan gamblang serta terang benderang memberikan pemaparannya. Mudah-mudahan kita semua bisa mengerti dan bisa menjadi solusi nanti ya dalam proses pengembangan pakan mandiri. Kemudian tentunya ini bisa ya mengilhami lah bagi kita ya Bapak Ibu sekalian, sehingga pentingnya pakan mandiri berkualitas ini semakin memberi marwah bagi kita untuk mensosialisasikan kepada pembudidaya kita sehingga baik produktivitas, kualitas, kuantitas dari produksi pembudidaya kita bisa bertambah baik. Kemudian jalan keluar tadi yang disampaikan tentunya ada, yaitu
tersedianya teknologi formulasi pakan mandiri ya yang berkualitas baik dengan bahan baku dan biaya yang murah dan terjangkau. Nah, itulah yang paling kita harapkan sehingga solusi terhadap permasalahan pakan yang 60-70% tadi bisa kita dapatkan. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, kami mengundang Bapak Ibu peserta sekalian untuk mencoba menggali lebih jauh dalam bentuk apakah dia pertanyaan, terutama ya. Ini kita waktu diskusi kita kurang lebih ya 10 menit 10 menit ya Bapak Ibu. Kami coba berikan kesempatan kepada 3 penanya pertama ya. Kalau misalnya masih ada iya. Nah, nanti kalau bisa resign atau bisa langsung di divokalkan. Untuk penanya pertama kami buka 3 penanya pertama, silakan Bapak Ibu. Mohon disebutkan dengan singkat dan jelas nama dan instansinya. Silakan Ibu Yuli. Ya, berarti batasnya 300 saja. Izin bertanya, Pak. Saya dari Dinas DP3, Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan Kota Tanjung Pinang. Mau menanyakan apakah Yuli, ada ya. apakah ada Ya, silakan. efek samping dari pakan limbah ini, Pak? Kadang-kadang kan kalau yang pakan-pakan biasa juga kadang-kadang ada juga efek sampingnya gitu, Pak, untuk pakan ikan patin ini. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Yuli ya terkait dengan efek samping apakah ada atau tidak. Kemudian untuk yang kedua kita coba kumpulkan ya Bapak Ibu. Webinar. Silakan untuk penanya yang Zoom meeting kedua. apa teh namanya? Baik, sambil menunggu penanya yang kedua. Silakan Bapak narasumber bisa memberikan penjelasan terkait dengan efek samping dari penggunaan inovasi teknologi pakan mandiri ini. Silakan Pak. Baik, terima kasih Bapak Moderator. Ibu Yuli, salam kenal dari Tanjung Pinang. Salam kenal kembali. Jadi tentunya di dalam kegiatan budidaya kita harus berhitung di dalam proses pemberian pakan. Jadi kita menyampaikan pemberian pakan itu tidak berlebihan karena kita yang namanya ikan tentunya hewan berdarah dingin ini dia kalau kita beri makan itu selalu makan terus. Tapi hanya 40% nanti akan tercerna, sisanya dibuang ke perairan dan ini tentunya dikhawatirkan pakan itu mencemari lingkungan perairan. Nah, sehingga biasanya kita sampaikan untuk pemberian pakan itu 3%, 2-3% pada saat pembesaran, pada masih kecil itu 5%. Sehingga limbah yang akan dibuang itu tidak banyak. Yang kedua, tentunya untuk limbah ini bisa dimanfaatkan untuk tanaman. Jadi bisa digunakan untuk tanaman seperti kami di balai itu kami tanam limbah dari kotoran yang tidak termanfaatkan, kotoran ikan dari airnya kami berikan ke pertanian seperti tanaman lombok, terong, kemudian kangkung sehingga ini menjadi pupuk organik yang cukup subur. Terkecuali limbah ini langsung dibuang ke perairan umum. Nah, ini yang berbahaya. Nah, sehingga dalam hal ini kita harus mensiasati dalam hal pemberian pakan ikan sesuai dengan umurnya, sesuai dengan takarannya, sehingga di dalam pemberian pakan itu tidak berlebihan
dan sesuai dengan uh, bagaimana ikan tersebut, kebutuhan ikan untuk mengkonsumsi pakan tersebut. Mungkin itu, Bu. Terima kasih, Pak Moderator. Baik, Baik, Pak. terima kasih Yang ditanyakan Pak Rifai. izin Pak. Tadi kan untuk Silakan. pembesaran ya, untuk pembesaran 2-3% ya. Ya, iya, Bu. Nah, ya, jadi terus kalau selanjutnya itu gimana, Pak? Izin, Pak. Ya, jadi kalau kita biasanya memang kami 2-3% itu kita bagi pemberian pakannya, karena kita pernah melihat dan menguji bahwa ikan itu pada saat 6-8 jam itu sudah mulai kosong. Itu kita berikan. Nah, kemudian dari sore sampai ke malam kan karena suhu perairan itu rendah sehingga ini juga mempengaruhi ikan di dalam mengkonsumsi. Nah, itu kita nanti agak panjang waktunya memberikan sehingga 2-3% itu sampai panen, Bu. Nah, hanya pertama saja yang kita berikan agak banyak karena biasanya teman-teman pembudidaya patin termasuk kami pun di balai itu 1-2 bulan masih menggunakan pakan komersial. Tapi itu tidak banyak. Pakan komersial itu paling kalau kita 6.000 itu 6.000 ekor paling sekitar 3-4 sak saja yang kecil. Nah, selanjutnya nanti baru kita bisa berikan pakan mandiri sesuai ukuran. Jadi 2-3% itu sampai panen, Bu. Pak Rifai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Otomatis. Baik, Pak Moderator. Baik, Bapak narasumber, terima kasih sudah memberikan penjelasan begitu gamblang, sehingga mudah-mudahan bisa ya memberikan dampak yang positif bagi pembudidaya kita, terutama dalam mengontrol atau mengendalikan proses pemberian pakan nantinya. Jangan terlalu berlebihan sehingga limbahnya bisa ditolerir. Baik, untuk pertanyaan yang kedua, di chatting sudah masuk dari Bapak Fitriullah. Bapak ya, Pak ya? Bapak tahu Ibu Fitriullah ini? Maaf, kami belum. Nah, ini isi pertanyaannya ada. Halo? Ada yang resan itu, mohon izin. Iya, iya. Ini tadi udah kami berikan untuk pertanyaan kedua sudah ada, yaitu isi pertanyaannya, adakah tabel analisa keuntungan untuk beberapa komoditas ikan pembudidaya ikan? Nanti mudah-mudahan ini bisa dijawab. Terus yang penanya yang ini hanya pertanyaan untuk bersifat data ya. Kemudian untuk yang second hand ada lagi. Price hand? Ada lagi. Oke, sambil menunggu pertanyaan berikutnya, ini Bapak narasumber, monggo diberikan penjelasan terkait dengan tabel keuntungannya. Mungkin kalau di dokumen yang ada pada kami ada ya, tapi ini mungkin bisa disampaikan secara jelas. Baik, terima kasih Bapak Moderator, Pak Fitrullah, salam kenal. Jadi kalau kita memproduksi pakan mandiri itu cukup bagus. Jadi keuntungannya itu hampir
separuh, Pak. Jadi keuntungan daripada hampir 50% keuntungannya. Kemudian secara RC rasionya juga lebih tinggi. Kemudian keuntungan break even point-nya itu kalau dirupiahkan sekitar 7.700 per kilo. Kemudian sementara dengan pakan komersial 4.000, artinya kita tidak membandingkan bagaimana antara keuntungan pakan tidak mengesampingkan antara penggunaan pakan mandiri dengan pakan komersial. Namun inilah yang sudah kami hitung dan kami juga berdiskusi dengan para pembudidaya, ternyata cukup luar biasa, Pak, dengan adanya penggunaan pakan mandiri ini, sehingga banyak terutama di tempat kami para pengguna pakan mandiri di desa Cinde Alus seperti Bapak Ridho itu sudah memiliki mesin-mesin pakan sendiri dengan formulasi-formulasi yang sudah kami buat, kemudian mereka terapkan, dan alhamdulillahnya keuntungannya juga sangat lumayan. Kalau mereka bergantung dengan pakan komersial, tentunya keuntungannya sangat tipis, terutama dengan harga jual ikan air tawar yang di bawah 20.000. Nah, ini dengan harga pakan yang 10.500 sampai 11.000, bahkan kadang-kadang ada lebih dari 11.000, ini sangat tipis keuntungan para pembudidaya kita. Sehingga kalau kita melihat daripada RC rasionya ini sangat bagus untuk dilakukan usaha budidaya, terutama untuk budidaya ikan patin atau budidaya ikan air tawar yang harga jualnya biasanya di bawah 20.000, yang tidak sebanding dengan harga pakan ikan yang rata-rata di atas 10.000 sampai 13.000. Mungkin itu Pak Moderator. Baik. Mudah-mudahan Ibu Fitri bisa, Bapak Fitriullah bisa menerima. Bapak Fitriullah bisa di copy. Baik. Baik, pertanyaan berikutnya yang ketiga, masih adakah? Masih Pak, dicek. Resen Pak, mohon izin. Pak siapa? Pak Sudar. Pak Sudar, silakan Pak Sudar dari Kapuas ya. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan pada Bapak Moderator dan juga Pak Ahmad Rifai. Saya sangat bangga dengan kegiatan beliau, kerja beliau, karena sudah memanfaatkan limbah yang ada. Mungkin ada kebetulan di kapal juga merupakan binaan beliau, Pak. Jadi cuman karena di Mandiangin itu kan alatnya canggih dan mungkin bahan bakunya jauh lebih bagus ya. Jadi kami di pembudidaya kami itu juga menggunakan itu, Pak. Cuman karena mungkin penanganan sumber bahan baku dan penanganan bahan baku itu beda, jadi kami FCA masih dua Pak, yang dibikin oleh budidaya. Jadi begitu bahan baku yang kasar itu masuk langsung jadi langsung jadi pakan. Mungkin yang saya tanyakan mungkin Pak Ahmad Rifai, jadi mungkin bisa dijelaskan untuk bahan baku apakah selain tadi bungkil bungkil sawit tadi apakah mestinya mungkin itu impor atau dari mana? Mungkin dalam waktu tahun ini mungkin akan belajar ke Mandiangin lagi. Kemarin sempat cuman belum detail. Jadi mungkin juga kemudian untuk tadi belum disampaikan bahan baku formasi ya kalau nggak salah Pak ya. Ya Pak, ya. Ya formasi. Kemudian mungkin bisa dijelaskan tentang tadi ada peningkatan pendapatan pembudidaya ikan sekitar 50-80% itu apakah dibanding dengan pembudidaya ikan yang pakannya sepenuhnya dari pakan pabrik atau gimana? Mungkin bisa dijelaskan Pak. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sudar ya. Eh, Kemudian ini mohon Pak Moderator, Pak narasumber, ini mesinnya gimana? Kalau misalnya mesinnya impor canggih gitu, bagaimana kalau misalnya teman-teman kita di lapangan nanti menggunakan mesin yang biasa saja? Efisiensinya seperti apa? Mungkin sedikit kami per apa namanya persempit sedikit. Eh, ini kan cukup efisien tadi dibandingkan dengan eh, penggunaan pakan komersial, ya Pak narasumber. Ini Ya. sebenarnya eh, efisiensinya di mana sih Pak yang membuat itu sampai jauh lebih murah dibandingkan dengan pakan komersial? Karena ini kita tahu kan kalau pakan komersial kan pabrik sekali produksi bisa puluhan ribu ton itu ya. Nah, kalau misalnya itu kalah harga dibandingkan dengan yang memproduksi cuman misalnya 300-400 kilo sekali produksi, kok yang 300-400 kilo bisa lebih murah? Bagaimana itu? Efisiensinya di mana, Pak? Nah, ini mungkin untuk sedikit mempertajam terkait dengan penggunaan mesin tadi. Terima kasih. Ya, Pak Moderator, Pak Sudarsono, semangat Pak. Siap. Ya, terima kasih Pak Sudarsono, ini luar biasa teman-teman di Kapuas Pak. Jadi memang di kami memang ada mesin yang bukan canggih sih sebenarnya Pak, skala menengah Pak, karena sering trouble juga, tapi karena kita selalu lakukan perawatan, kemudian kita selalu melaksanakan pembuatan pakan ikan mandiri sehingga kenal ciri-cirinya, wah ini mesin mau akan sakit begitu kan. Nah, kemudian kita juga menggunakan ada pakan yang skala industri rumah tangga yang menggunakan vertikal. Nah, ini bisa juga mungkin nanti Pak Sudarsono lihat di Pak Sudar lihat di tempat kami yang menggunakan pakan vertikal. Nah, yang menjadi kendala biasanya memang kalau kita membuat pakan ikan itu rata-rata para pembudidaya dalam bentuk apa tidak dihaluskan. Nah, ini juga biasanya yang menyebabkan eh, ikan pakan ikan itu secara vertikalnya itu tidak menyeluruh menghasilkan protein yang kita kehendaki. Jadi mungkin nanti waktu keluar ada proteinnya yang 10%, ada juga yang 5% karena kehalusan bahan baku. Jadi kita biasanya menyarankan para pembudidaya itu paling tidak bahan bakunya dihaluskan walaupun tidak halus mesin kami. Jadi ada biasanya mesin grinder yang bisa menghaluskan sehingga bisa lebih homogen. Sebenarnya sederhana. Kalau patin tidak mesti pakan yang mesin yang dengan pemanas tinggi kapung. Dengan pakan vertikal maupun horizontal itu bisa digunakan. Kemudian untuk formulasinya kami menggunakan tepung ikan itu sekitar 30%, Mbak. Kemudian dedaknya 50%, tepung terigunya itu 10%, kemudian bungkus sawitnya 10%, kemudian ada vitamin 0,01%, kemudian eh, ada molase 0,1%, kemudian juga ada anti jamur. Nah, sehingga dengan adanya anti jamur ini ikan yang kita produksi insya Allah bisa bertahan Pak 1 sampai 2 bulan biasanya. Tapi kalau bahan bakunya itu nah itu bisa lebih panjang lagi, nanti bisa yang pertama, yang kedua selain kita, cara penyimpanannya itu biasanya harus menggunakan palet atau kayu sehingga tidak langsung berbenturan ke lantai yang dapat menimbulkan jamur. Nah, ini kemudian tadi disampaikan juga untuk efisiensinya. Nah, efisiensinya kita yang berbeda dengan pabrik pakan itu mereka, sepengetahuan saya, mereka membeli bahan baku dalam jumlah yang banyak sehingga harganya pun lebih murah. Nah, itu. Kemudian kalau kita
pembudidaya tentunya kita harus bersama-sama dengan para pembudidaya yang lainnya seperti saya sudah sampaikan juga dengan teman-teman para pembudidaya bersama-sama membeli bahan baku kemudian sampai di lokasi baru kita bagi karena yang menjadi permasalahan itu adalah transportasinya. Nah, yang kedua untuk pakan komersial memang mereka cukup tinggi harganya tinggi karena yang operasional mesin dan operasional manusianya yang menggerakkan itu cukup banyak sehingga juga itu menjadi masalah bagi mereka. Sementara untuk pakan mandiri itu paling tidak penggunaannya hanya untuk kita sehingga dapat meningkatkan memutus rangkaian daripada proses produksi tersebut. Nah, ini yang menyebabkan kita lebih efisiensi. Yang selanjutnya tadi sudah saya sampaikan karena tadi Pak Sudar itu FCR-nya masih 2. Nah, ini ya tadi Pak proses pembuatan pakan itu paling tidak sudah halus Pak. Jadi bahan baku halus sehingga ikan lebih tercerna. Walaupun kita nanti lebih ada waktu untuk penepungan sedikit waktunya, ada waktu tersendiri, tapi paling tidak pakan yang kita berikan itu akan lebih baik Pak. Nah, kemudian mungkin itu Pak ya. Pak Sudar, silahkan nanti Pak belajar. Kemudian untuk tepung ikan Pak, kebetulan tepung ikan kami ikan lokal Pak. Kami mengambil tepung ikan wilayah yang ada bebas dari korupsi. tepung ikan yang ada di Penajam Pasir Utara itu dekat Pak dengan kami. Jadi sudah dalam bentuk tepung dan tepung ikannya sudah dalam bentuk steam. Jadi sudah cukup bagus Pak. Kalau kita dalam jumlah yang banyak bersama-sama dengan teman-teman pembudidaya, harganya lebih murah lagi Pak, lebih murah. Nah ini makanya seperti itu Pak. Kalau kita pun untuk membuat tepung sendiri bisa Pak. Nanti silakan ke tempat kami ajari untuk membuat tepung. Memang ada proses tersendiri Pak. Mungkin itu Pak moderator. Baik, Pak Rifai, terima kasih. Mudah-mudahan penanya kita bisa terinspirasi untuk menggunakan pakan mandiri buatan sendiri ini dengan lebih yakin lagi ya. Tentunya dengan penggunaan nanti yang efektif dan efisien. Baik, berhubung waktu kita sangat terbatas, untuk paparan yang pertama kita cukupkan ya. Terima kasih kepada narasumber dan Bapak Ahmad Rifai. Ya. Dan kami sampaikan bahwa kita akan lanjut masuk ke presentasi yang kedua. Untuk itu terima kasih Bapak Rifai. Untuk paparan yang pertama kita cukupkan. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu sekalian, untuk mempersingkat waktu, kita masuk ke pemapar yang kedua. Kami mengundang Bapak Marwan dari Balai Perikanan Budidaya Air Tawar Takalar. Balai Perikanan Budidaya Air Payau Takalar. Ya, maaf. Bapak Marwan, apakah sudah hadir? Baik. Selamat datang kami ucapkan kepada Bapak Marwan. Kemudian tentunya latar belakang dari adanya atau materi yang akan kita sampaikan adalah adanya produktivitas yang sangat bisa dikatakan sangat rendah ya dalam dalam budidaya dengan menerapkan teknologi semi intensif.
baik kualitas maupun kuantitasnya. Ini khususnya untuk budidaya bandeng. Nah, oleh karena itu, tentunya perlu ditingkatkan. Namun untuk meningkatkan hal tersebut ya, salah satunya dengan teknologi intensif. Namun tentu biayanya akan jauh lebih tinggi dibandingkan dengan yang semi intensif, yang tradisional. Walaupun begitu, dengan sistem teknologi yang lebih baik dan efektivitas yang lebih tinggi, penggunaan intensifikasi ini, teknologi intensif ini akan punya keunggulan. Panennya lebih tinggi, kualitasnya lebih baik, dan biayanya lebih murah. Itu yang diharapkan nanti menjadi solusi terhadap pembudidaya kita untuk bandeng di lapangan. Oleh karena itu, kami berikan kesempatan kepada Bapak Marwan untuk memaparkan terkait dengan inovasi yang akan digunakan, yaitu dedak sebagai alternatif pengganti pupuk kimia pada pengembangan budidaya klaster bandeng dalam mendukung ketahanan pangan. Demikian nanti yang akan disampaikan. Untuk selanjutnya kami persilakan kepada Bapak Marwan untuk menyampaikan paparannya. Demikian pembacaan teks. Dan waktu kami berikan 20 menit dari sekarang. Waktu dan tempat kami persilakan. Akhirnya mereka menggunakan perkenalkan, nama saya Marwan dari DPB AP Takalar. Untuk kerja DPB AP Takalar, ucapan terima kasih pula kepada Bapak Koordinator Fraksi yang selama ini telah memberikan arahan kepada kami beberapa masukan dalam penulisan untuk kegiatan ini. Terima kasih pula kepada para peserta webinar pada kali ini yang sempat hadir. Di sini kami akan memberikan pemaparan hasil inovasi yang kami telah lakukan di beberapa kegiatan, yaitu klaster bandeng di Kabupaten Bulukumba dan Kabupaten Pangkep yang selama ini menjadi sentra kegiatan kami. Baik, adapun judul yang akan kami paparkan yaitu dedak fermentasi sebagai alternatif pengganti pupuk kimia pada kawasan budidaya bandeng dalam mendukung ketahanan pangan atau yang disebut yang ketahanan pangan nasional. Profil penghargaan Satya Lencana Satya Baru 10 Tampak, pengalaman kerja yaitu staf pemilihan di 2006 sampai 2016. Yang kedua yaitu koordinator produksi kepiting dan rajungan tahun 2013 sampai 2019. Yang ketiga koordinator produksi pemilihan ikan bandeng di tahun 2019 sampai di tahun 2024. Selanjutnya penanggung jawab teknis inovasi teknologi pemilihan lobster di tahun 2023. Selanjutnya penanggung jawab kegiatan pengembangan kawasan budaya bandeng di tahun 2023 sampai sekarang, Pak. Dan terakhir yaitu koordinator produksi pemilihan ikan bandeng, koordinator produksi udang windu di tahun 2025. Baik, ada pun yang melatar belakangi daripada kegiatan kami, sebagaimana apa yang disampaikan oleh Pak Nasrun tadi, bahwasanya kami memberikan suatu inovasi di dalam budaya ikan bandeng, di mana ikan bandeng ini menjadi suatu primadona ataukah menjadi komoditas makanan pokok utama di Sulawesi Selatan
di mana pada tahun 2000 beberapa tahun ini penurunan daripada produksi ikan bandeng yang disebabkan dengan tingginya permintaan pasar, namun produksi di ikan bandeng menurun barangkali karena disebabkan oleh beberapa sentra budidaya mengalami banjir dan adanya beberapa sentra budidaya pula yang mengalami kematian massal di kawasan budidaya. Untuk memenuhi permintaan yang ikan bandeng tersebut, maka dibutuhkan suatu terobosan dalam budidaya ikan bandeng yang efektif dalam meningkatkan produksi hasil panen. Budidaya ikan bandeng dengan sistem pada tebar yang tinggi atau yang disebut dengan intensif. Ini menjadi suatu solusi dalam peningkatan produksi ikan bandeng. Namun sistem budidaya ini membutuhkan biaya tambahan yang cukup besar, yaitu dengan penggunaan pakan buatan. Misalnya biaya tersebut, maka para petani pembudidaya masih memilih sistem tradisional yang pada tebar yang rendah tanpa ada pemberian pakan. Namun hasil produksi budidaya tradisional ini dipandang produksinya masih cukup rendah. Untuk menghasilkan produksi yang maksimal, maka budidaya ikan bandeng dengan sistem tebar yang tinggi merupakan pilihan yang tepat. Salah satu terobosan yang efektif dalam menurunkan biaya pemberian pakan buatan yaitu dengan menumbuhkan pakan alami yang cukup melalui pemupukan di tambak, yaitu dengan penggunaan dedak sebagai pengganti pupuk kimia yang selama ini masih tren di masyarakat, yang dapat menekan biaya produksi dan meningkatkan produksi ikan bandeng sehingga dapat mendukung ketahanan pangan. Selama ini pembudidaya masih tergantung pada penggunaan pupuk kimia, yaitu pupuk urea dan TSP. Namun pembudidaya ikan bandeng masih menghadapi kendala. Ada beberapa kendala yang dihadapi, yaitu satu adalah keterbatasan pembudidaya untuk mendapatkan pupuk kimia bersubsidi. Menurut data dari JDPB, bahwasanya di tahun 2023 sampai sekarang tidak adanya kuota subsidi untuk para pembudidaya ikan. Yang kedua, harga pupuk kimia yang mahal, khususnya pupuk non subsidi. Yang ketiga, penggunaan pupuk kimia dapat menimbulkan residu yang dapat menurunkan kualitas lingkungan tambak. Dari ketiga permasalahan tersebut, maka muncullah suatu ide teman-teman di tim kegiatan bagaimana cara mengurangi daripada penggunaan pupuk kimia tersebut. Maka kami ajukan suatu inovasi penggunaan pupuk organik yang mudah diperoleh, murah, dan ramah lingkungan, yaitu dengan penggunaan dedak fermentasi sebagai alternatif pengganti pupuk kimia. Faktor penunjang dan kendala. Penunjang masyarakat pembudidaya, khususnya petani tambak, menjadikan ikan bandeng sebagai sumber pendapatan utama. Yang kedua, budidaya ikan bandeng dapat mendukung ketahanan pangan nasional, di mana di Sulawesi Selatan ini produktivitas untuk budidaya bandeng masih cukup besar, yaitu dengan luas hamparan budidaya yaitu sekitar 104,290,9 hektare. Ini kita dapat dari portal KKP tahun 2025. Yang ketiga, Sulawesi Selatan sebagai lumbung padi sehingga ketersediaan bahan baku dedak sangat melimpah.
di mana kita tahu bahwa Sulawesi Selatan ini dijadikan sebagai lumbung padi nasional, di mana ada beberapa sentra penggilingan padi, sehingga di sentra-sentra tersebut masyarakat budidaya mudah untuk mendapatkan jedak tersebut. Adapun kendala yang dihadapi yaitu satu, teknik fermentasi jedak belum familiar oleh pembudidaya. Yang kedua, penggunaan pupuk organik lebih banyak dibandingkan dengan penggunaan pupuk kimia. Yang ketiga, proses aplikasi pupuk organik cukup lama, yaitu memberi waktu yang cukup lama dalam pengaplikasiannya. Kandungan nutrisi bisa kita lihat pada uji proksimat tersebut. Yang selanjutnya, proses fermentasi dedak, yaitu bisa kita lihat yaitu siapkan dedak padi dalam 1 hektar kita siapkan itu sekitar 1 ton. Kemudian probiotik. Kemudian selanjutnya air tawar dan molase kita campur, yaitu molasenya sekitar 2 kilo. Kita biarkan selama 3-4 hari. Kita tutur. Dedak yang tidak kita sudah siapkan, kita siram air sampai dia basah. Kemudian kita masukkan probiotik, biarkan selama 5-7 hari sampai ada perubahan warna. 6, dedak fermentasi tersebut ditabur di pelataran tambak. Kemudian masukkan air, setelah itu masukkan air sekitar 15 cm di pelataran, biarkan 4-5 hari sampai tumbuh lekap di dasar tambak. Kemudian setelah tumbuh lekap di dasar tambak, tambahkan air lagi sekitar 20-30 cm, dibiarkan selama 4-5 hari. Kemudian setelah kelihatan tumbuh lekap dan lumut padat, tambahkan air lagi sekitar 50-60 cm, biarkan sampai 5-7 hari. Setelah itu, kalau misalkan kita sudah melihat kualitas dasar tambak lekapnya dan lumutnya sudah tumbuh padat, maka siap untuk ditebar. Benih siap untuk ditebar. Yang terkait dalam hal kegiatan kami, yaitu Dinas Perikanan Pangkep, kemudian Dinas Kabupaten Bulukumba, Penyuluh Perikanan, dan masyarakat pembudidaya. Pemecahan masalah. 1. Dedak fermentasi sebagai alternatif pengganti pupuk kimia memiliki keunggulan sebagai berikut. 1. Bahan pupuk organik mudah diperoleh. Kemudian yang kedua, harga relatif murah, di mana harga di sini kalau di sekitar Sulawesi Selatan masih cukup murah, yaitu di harga Rp800 sampai Rp1.000 per kilogram. Ramah terhadap lingkungan. Yang kedua, teknologi fermentasi. Yang pertama, meningkatkan efektivitas dedak sebagai pupuk organik yang mudah diserap pada tanah. Yang kedua, meningkatkan unsur hara untuk memacu pertumbuhan plankton dan bentos di dasar tambak. Indikator keberhasilan. Yang pertama, DPP AP Takalar berperan aktif dalam memberikan bimbingan teknis budidaya ikan bandeng. Yang kedua, berperan dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi ikan bandeng, khususnya di Provinsi Sulawesi Selatan, di mana ada data statistik kita ambil dari Sulawesi Selatan, Dinas PDKP Provinsi Sulawesi Selatan, di mana tahun 2021 sampai tahun 2024. Tahun 2001 ke tahun 2022 mengalami penurunan, yaitu sekitar 2,4%. Di tahun 2022 ke tahun 2023 mengalami lagi penurunan, yaitu 19,05%. Dan di tahun 2024 mengalami peningkatan sekitar 20%.
Yang ketiga, pertumbuhan ikan bandeng lebih cepat. Yang keempat, menekan biaya produksi. Yang kelima, penerapan inovasi di Sentra Pembudidaya Ikan Bandeng di Sulawesi Selatan. Indikator keberhasilan. Waktu pelihara untuk pupuk kimia membutuhkan waktu 6 bulan. Itu pupuk dengan inovasi yang kami lakukan, yaitu 4 bulan. Padat tebar 3.000 ekor per hektar untuk penggunaan pupuk kimia, dengan pupuk organik yaitu mencapai 5.000 ekor per hektar. Kelangsungan hidup masing-masing hampir sama 80%. Jadi penggunaan pupuk untuk pupuk kimia yaitu 4 juta, namun untuk pupuk organik yaitu berkisar 2 juta sampai 2,3 juta per hektar. Pendapatan per siklus yaitu 14 juta untuk pupuk kimia, yaitu 14 juta, 4 juta per hektar. Untuk penggunaan pupuk organik, pendapatan petani 26,7 juta per hektar. Dampak lingkungan di tambak yaitu untuk pupuk kimia, adanya tinggalnya residu pupuk di dasar tambak. Kemudian untuk pupuk organik, tidak adanya residu, di mana dedak ini mudah terurai di tanah. Ini adalah dokumentasi sosialisasi kegiatan kami, yaitu kita memberikan sosialisasi di Korporasi Pembudidaya Ikan Bandeng di Kabupaten Pangkep. Yang kedua, sosialisasi pemulapan pembudidaya ikan bandeng yang diadakan oleh Fakultas Perikanan Unhas. Output daripada kegiatan ini yaitu ada di 2 kabupaten, yaitu Kabupaten Bulukumba dan Kabupaten Pangkep. Dampak penggunaan dedak, 1, menumbuhkan pakan alami menggunakan dedak fermentasi sebagai pengganti pupuk anorganik atau pupuk kimia. Yang kedua, tingkat kesuburan tanah dasar tambak lebih terjaga. Yang ketiga, tambak terbebas dari pencemaran residu pupuk kimia. Barangkali bisa kita lihat proses fermentasi sampai panen. Ini setelah pencampuran, maka kita biarkan setelah pencampuran kita aduk secara merata dan kita biarkan selama 3-4 hari sampai proses fermentasi aktif. Dan selanjutnya penebaran di pelataran tambak. Setelah itu ada penumbuhan, setelah kita lihat 3-4 hari, 5-6 hari adanya penumbuhan kelekap di dasar tambak. Ini bisa kita lihat setelah kelihatan sudah padat, maka sudah bisa diadakan penebaran. Selanjutnya kalau sudah selesai penebaran, maka kita masih mengadakan pemindahan. Dari penebarannya itu benihnya ukuran 10 cm, 8-10 cm. Karena umur sudah mencapai 1 bulan, maka kita pindahkan ke petak pembesaran. Dalam prosesnya,
Ini adalah perhitungan ukuran 100 gram sampai 150 gram. Pemindahan ke petak pembesaran. Barang pada petak pembesaran. Setelah itu pada tahap pemeliharaan. Jadi itu dari data. Ini adalah proses sebelum kita panen. Terlebih dahulu kita biarkan ikan bergerak cepat supaya ikan tersebut penumbuhan kotoran di dalam usus kita keluarkan sehingga kualitas pada ikan bandeng itu baik. Ini adalah prosesnya. Jadi sebelum kita panen, terlebih dahulu kita pergerakan ikan itu lebih cepat supaya usus kotoran yang ada dalam usus bandeng itu keluar semua dan ikannya tidak bongsor, perutnya tidak bongsor keluar. Ini adalah prosesnya. Ini adalah penangkapan ikannya. Ini adalah testimoni dari penyuluh pangket. Ini adalah praktisi dari UNAS. Ini adalah pesertanya dan sosialisasi itu melapan yang diproses oleh UNAS. Barangkali itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Pak Marwan dari BP BAPK Kala. Terima kasih atas presentasinya yang sudah memberikan gambaran bagi kita
terkait dengan salah satu strategi peningkatan produktivitas bagi budidaya bandeng dari tradisional menjadi intensif. Intensif itu agar produksi tidak terlalu mahal sehingga pakan bisa dikurangi dengan menumbuhkan pakan alami. Intinya seperti itu ya Pak Marwan ya. Jadi baik Bapak Ibu sekalian, kami mengundang Bapak Ibu sekalian untuk menambah pemahaman atau kalau misalnya masih ada yang kurang-kurang jelas, kami berikan kesempatan untuk bertanya. Ini kita punya waktu kurang lebih 10 menit dan kami berikan waktu untuk 3 penanya pertama. Namun sebelumnya sudah ada yang dilaksanakan pertanyaan yang disampaikan pertanyaannya melalui chatting kita, yaitu dari Bapak M. Fazidi dari Kepulauan Riau. Ini kami teruskan Bapak Marwan. Isi pertanyaannya adalah tambak bandeng umumnya adalah jenis konstruksi tambak tanah. Apakah aplikasi redak fermentasi ini bisa juga dilaksanakan di tambak beton atau terpal? Nah, itu pertanyaan singkatnya Pak Marwan. Mungkin langsung dijawab saja, silakan. Terima kasih Pak atas pertanyaan. Ini barangkali kalau misalkan untuk proses fermentasi di tambak beton atau tambak terpal sebenarnya bisa dilakukan. Namun untuk penumbuhan kelekapnya barangkali tidak semaksimal yang ada di tambak tanah. Karena untuk penumbuhan di dasar tambak tidak sama dengan dasar tanah tambak yang menggunakan beton yang plastik itu lain. Kalau dasar tanah itu lebih efektif daripada penggunaan tambak beton. Kalau misalkan ya Pak, penggunaan dedak di inovasi yang kami lakukan di sini, kita mengacu pada bagaimana cara menekan daripada biaya produksi. Nah, di sini kalau misalkan yang penggunaan dedak di tambak beton itu sudah bagus juga Pak. Namun karena ini adalah muncul suatu inovasi kepada kami, bahwasanya di fermentasi dengan tambak beton dengan tambak tanah itu lain, karena sesuai dengan apa yang kami usulkan, yaitu fermentasi dengan menggunakan dasar tambak sebagai penumbuhan pelekap. Ini kita pakai di dasar tambak. Kalau misalkan di area tambak beton, kita menggunakan fermentasi di airnya. Soalnya bisa Pak. Namun lebih efektifnya lagi kalau misalkan menggunakan fermentasi ini di dasar tambak Pak. Karena kita bisa kontrol kualitas air, kemudian fluktuasi suhunya, itu bisa kita kontrol. Dan penumbuhan kelekapnya juga lebih cepat dan bagus. Kalau untuk pengaplikasian di tambak itu dengan bak beton itu biasanya yang tumbuh ada lumutnya Pak. Sebenarnya bagus juga. Tetapi untuk kontinuitasnya, untuk di kebutuhan makanan alami, untuk makanan untuk ikan bandeng itu lebih cepat habis daripada di tanah dasar tambak. Barangkali itu Pak. Baik Pak Marwan, terima kasih. Demikian Pak. Apa yang dari yang nanya? Demikian ya. Jadi intinya
fermentasi di tambak beton atau tambak plastik bisa dilaksanakan, namun efektivitasnya lebih rendah. Dan ini tumbuh pilkapnya juga akan lebih sedikit ya. Intinya seperti itu. Baik, untuk penanya yang kedua kami buka, silakan Pak. Mohon disebutkan namanya siapa, alamat instansinya dari mana. Halo. Nggak bisa didorong tapi itu agak ini kurang terlalu mengganggu masyarakat. Karena itu sebenarnya bahwa ini sudah berkaitan dengan kotoran, bahwa tidak itu agak aneh. Adanya dan ini akan membuka namanya regenerasi berkala. Setelah habis ini itu pramusaji fasilitasi. pramusaji rekor ada yang dikatakan main course atau pidana utama. Ini aslinya. Nah, setelah kosnya habis, ada yang menjadi atau untuk ini misalnya bola, yang habis S2 dan lain-lainnya. Maaf tadi kita di sudah kendala jalan. Ya, Pak Marwan tadi dari sudah ada suaranya Pak. Agak risiko itu. Silakan Pak Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya Pak Moderator. Terima kasih Pak Marwan yang telah menyampaikan materinya. Mungkin kami sangat ini ya, ternyata terutama di Sulsel itu tampaknya itu ya bersih semua. Kalau tempat kami itu sebagian aja, sebagian masih sebagian masih mangrove itu. Sekitarnya mungkin baru pinggirnya, tengahnya baru ini bandeng. Mungkin terkait yang disampaikan mungkin aneh menanya kira-kira untuk probiotik tadi itu apakah sepenuhnya dari tadi E4 yang disajikan tadi atau ada formulasi tersendiri ada apa lain. Kemudian untuk dosisnya berapa itu ya, dosis per hektar misalnya sebagai gambar mungkin. Walaupun mungkin kondisi peran beda-beda, tapi mungkin ada yang dilakukan itu berapa kemarin dosisnya. Terima kasih. Baik, untuk penanya yang ketiga kalau masih ada. Pasang dulu baru. Kali bagi kapan juga panjang. Ini bisa kemarin. Ini kita sampai. Ya, satu moderator, apakah langsung dijawab dulu? Sambil menunggu penanya yang ketiga ya, kita silakan Pak narasumber untuk memberikan tanggapannya terkait dengan Pak Sudar, yaitu formulasi probiotik dan dosisnya. Konteksnya bahas koperasi.
Untuk dosis probiotik Pak, untuk tambak Pak di Trisakti itu hampir sama dengan kawasan lain. Tapi ini kita mengambil gambar di kawasan klaster. Beberapa tambak di luar klaster yang untuk probiotiknya Pak, kami menggunakan probiotik M4 dosis 1 liter dalam 50 liter air. Mendingan 1:1, 1 fermentasi dan probiotik 1 liter campur dengan air. Ini sudah ada di ini Pak, di prosedur fermentasi jejaknya Pak. Yaitu 1 ton air itu kita butuhkan makanya sekitar 1 liter. Kemudian ditambahkan molase 2 kilogram. Kemudian setelah itu dari gambar tadi kita campurkan juga makanan untuk probiotik tersebut. Itu dia menggunakan tidak harus ya ataukah pakan yang barangkali itu Pak. Iya kayak aku ya. Cepat punya. Dosisnya gimana Pak Marwan ya? Dosis per hektar atau per volume? Dosis per hektar Pak. Bagaimana ya? Iya per hektar. Dosis per hektar itu di dasar tambak Pak. Volume air Pak. Itu asumsi kedalaman berapa Pak ya? Kedalaman air itu pada saat dikasih kita bertahap Pak. Dari 1 cm sampai 5 cm Pak di tanah penambahan air di air pertama dengan air berlanjut yaitu lagi air sekitar 20 sampai 30 cm di penambang kedua, kemudian di penambang ketiga yaitu 50 sampai 60 cm. Ini kita biarkan selama 5 sampai 7 hari. Kalau misalkan di dasar tambak sudah cukup padat dan kelekapnya sudah bagus, maka tambak tersebut sudah siap untuk kita sebar benihnya. Yaitu benih yang kita pakai itu disarankan yaitu ukuran 8 sampai 10 cm. Jadi untuk ikan bandeng, untuk budidaya ikan bandeng, air di sini kita pakai tidak terlalu tinggi juga Pak, karena kita maksimalkan di airnya itu ukuran 50 sampai 60 cm. Dimana kalau ketinggian air itu terlalu tinggi, maka tingkat pencahayaan pertama untuk penumbuhan makan alaminya. Kemudian pergerakan ikan itu lebih tidak terlalu bergerak yang kedalaman air. Dengan asumsi kami, asumsi kita bahwasanya di kedalaman 50 sampai 60 cm itu tingkat pencahayaan sudah maksimal untuk penumbuhan makan alami dan pergerakan ikan lebih aktif daripada tingkat kedalaman yang lebih dalam. Barangkali itu Pak. Baik, Pak Marwan. Pak Sudar mungkin bisa dipahami. Masih ada Pak? Ada apa cukup? Cukup. Baik, baik. Terus penanya yang ketiga kami berikan kesempatan, silakan Bapak Ibu kalau masih ada. Dari yang lainnya Bapak Ibu sekalian ada yang salah atau komentar terkait kegiatan juga. Baik, kalau tidak ada dari lokasi nanti Ada yang ngechat. Kita pulang ke yang Pak Ahmad Rifai. lanjutkan dari
Mendirikan jadi mendirikan Pak Iya Pak Nasir boleh jadikan saya di co-host. Aceh. Jadi Terlebih jadi host dia. saya nggak tahu bagaimana caranya. Iya, mereka itu. Ya, bagaimana? Teman-teman yang lain, para peserta yang lain masih ada? Apa cukup? Gimana masuk ke ini lagi? Terima sekarang hostnya karena kami tadi tidak mental. Jadi hostnya itu jadi Mas Rifai dan minta tolong saya itu sama Mbak Indi dijadikan host. Dari Rifai. Ya, terima kasih. Chatting dia ada masih ada chatting nggak? Bantu tolong diingatkan, bingung. Jadi apa marah terus apakah benar ingat ya nanti ya? Iya, Pak Nasir kan. Iya. Oke. Iya, oke. Oke, baik. Iya. Iya benar itu Jan. Baca pro di mana ya? Iya. Ya, Bapak Ibu peserta, nanti materinya akan kita panitia akan mengkomunikasikan materinya ya melalui grup kita. Mudah-mudahan para peserta menjadi yang anggota grup tentunya ya. Yang bukan anggota grup. Ya. Kalau nggak grup nanti kan bisa komunikasi sama yang anggota. Ini masih ada nggak kira-kira? Udah nggak ada ya? Enggak. Ditutup ya? Pak Nasir. Baik, Bapak Ibu sekalian. Saya ucapkan terima kasih kepada narasumber kita dan tentunya kepada para peserta semua yang sudah dengan sabar dan hikmah ya mengikuti dan menyimak paparan yang telah dilakukan oleh narasumber. Kemudian perlu kita kasih kesempatan Pak Selamat. Oke. Dan kami ucapkan terima kasih sekali lagi dan permohonan maaf yang besar-besarnya dalam pemanduan acara ini kalau misalnya ada hal-hal yang tidak pas. Dan kami sekali lagi ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya dan terutama kepada Bapak Ahmad Rifai dan Bapak Marwan yang telah memberikan paparannya dengan baik sehingga semoga bermanfaat bagi kita semua, tentunya sebagai sarana pendekatan bagi para pembudidaya kita yang Panas, tadi aku ke situ. Kemana? Insya Allah Fisik tuh. dapat meningkatkan produksi dan produktivitas pembudidaya kita baik kandang maupun cuman ada jualan cabai, patin. Ada cabai, ada jualan jajanan, apem. Acara webinar inovasi pengembangan Tapi teknologi ya, budidaya seri kedua hari ini kita nyatakan ditutup. Dan sebagai moderator saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak Marwan kegantengan Pak. Di Banyak itu. Tadi kan dibilang mulai berubah. Terima kasih Pak Moderator, Pak Nasrul. Pak Nasrul, mohon izin lip. Baik, Pak. Terima kasih juga atas semuanya. Mudah-mudahan di pertemuan yang akan datang kita bisa bertemu kembali. Ada gangguan teknis. Mohon maaf tadi ada sedikit gangguan teknis sehingga yang menyebabkan sistem pengendalian di tempat kami terganggu. Karena hostnya pindah ke Madiangan. Iya, hostnya pindah ke Mandiangin katanya. Aduh. Tetap recordingnya ya. Iya. Tutup. Oh iya, tadi saya belum menyapa Bu Eva. Waalaikumsalam Bu Eva, kalau masih ada.